Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Tentang tantangan dan perjuangan, tentang mimpi anak negeri, tentang bangsa yang sejahtera, berkat telekomunikasi dan informasi. Martabak, mari cerita bersama Bakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sahabat Baktisen, senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda dalam podcast Martabak. Mari cerita bersama Bakti hari ini. Perkenalkan, saya dengan Yuli selaku host pada episode kali ini. Sebuah ruang diskusi yang menghadirkan perspektif, pengalaman, dan insight dari para tokoh yang telah berkontribusi dalam perjalanan sektor telekomunikasi Indonesia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perjalanan dan masa depan sektor telekomunikasi Indonesia, mulai dari masa awal pembangunan hingga transformasi digital yang kita rasakan saat ini. Dan tentunya kita tidak sendiri, telah hadir bersama kita dua narasumber yang sangat berpengalaman dan memiliki kontribusi besar dalam industri ini. Selamat datang, kami sapa hangat Bapak Arnold PH Jiwatampu, selamat datang Pak. Dan juga Ibu Kusmariati, selamat datang Ibu. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kami hari ini. Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Ya, terima kasih Bu Kus dan juga Pak Arnold. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Nah, kita melihat kondisi saat ini terkait dengan pemerataan akses konektivitas masih menjadi pekerjaan yang besar bagi kita semua. Kalau perspektif dari Pak Arnold dan juga Bu Kus, apa tantangan terbesar nih Pak yang dihadapi di Indonesia dalam mewujudkan pemerataan akses tersebut? Silahkan Pak Arnold. Ya, pertanyaan yang mendalam ya untuk itu Bu Yulis ya. Dan kita bisa memberikan contoh yang panjang lebar. Nah, di sisi lain melihat juga waktu, saya ingin mengungkapkan 3 prinsip yang sebenarnya yang saya jalani dan sebaiknya untuk pembangunan seperti jaringan telekomunikasi ini juga bisa dianut atau sudah dianut sebenarnya seperti yang dilakukan oleh Bu Kus ya. Hanya saya menariknya dari saja itu ya. Pertama, untuk pembangunan ini kita perlu konsisten ya. Konsistensi itu penting. Kadang-kadang kita menghadapi masalah-masalah atau tantangan, saya katakan ya, yang berat sekali. Hanya kita perlu konsisten kepada tujuannya. Dan salah satu tujuan tadi juga sudah beberapa kali disebut adalah untuk masyarakat Indonesia. Jadi demi Indonesia, demi masyarakat Indonesia, kita harus konsisten. Karena pada saat-saat tertentu memang kita seakan-akan ditinggalkan, kalau kok semuanya tidak setuju. Tidak masalah. Itu sama seperti yang dilakukan oleh Pak Suharyono. Biar semua orang tidak setuju dengan SKSD apa ya, sistem komunikasi satelit domestik, itu dianggapnya itu sebagai sesuatu yang proyek yang mercusuar. Hanya beliau jalan terus konsisten, walaupun cuma satu suara, kita merasa betul jalankan. Nah, kedua, kita perlu inovatif. Jadi, nah jangan pikirkan ini saja. Kadang-kadang kita harus keluar dari zona nyaman.
Jadi keluar dari situ melihat sekelilingnya itu yang lebih luas gitu lah. Nah, dan waktu itu ya kalau boleh sih contoh yang ini adalah ya ring balapa ini itu sebenarnya tidak sesuai dengan rencana dari Telkom. Karena Telkom itu adalah daerah yang sudah bisa menggunakan tuh disambung itu. Jadi kayak manetes, itu teori manetes. Kalau ini itu semuanya dibaca. Biar orangnya masih belum perlu, suatu saat karena dia melihat anak-anak muda itu mulai menggunakan, biasanya ini dari anak-anak yang muda itu mereka akhirnya benar, dan daerah itu akan membutuhkan makin lama makin banyak. Nah, disitulah peran dari Telkom yang harus bersama dengan pemerintah, seperti juga dikatakan oleh buku. Jadi keluar dari zona nyaman, inovatif melihat sesuatu ini. Dan tentunya ada hal-hal kecil yang juga ini kan bukan hanya proyek saja, tapi cara kerja dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu adalah strateginya untuk masyarakat yang lebih besar. Dalam hal ini adalah untuk Indonesia, untuk rakyat yang membutuhkannya gitu lah. Jadi pertimbangannya itu jangan melihat yang saat ini, tapi yang masa depan itu. Dan kalau boleh ya, saya itu memberi contoh waktu saya setelah dipindahkan ke Direktorat Jenderal Postal ya, dari katakan saja Telkom. Itu suatu saat dari Menpan, Menteri Penertiban Aparatur Negara itu mengatakan, sudah cukup ya, sekarang kalian yang ada di yang pegawai BUMN, karena dibayar BUMN tapi kerjanya itu, jadi gajinya dari Telkom tapi kerja di pemerintah. Itu harus pilih, pulang ke Telkom atau menjadi aparatur, menjadi pegawai sipil. Ya tentunya kalau pegawai sipil dibanding Telkom lebih besar yang Telkom kan. Jadi pulanglah semua itu ruhis. Hanya saya melihat, saya waktu itu kadit atau kepala direktorat, atau sekarang dikatakan direktur untuk telekomunikasi dan kemudian standarisasi ya. Itu melihat kalau saya pulang ke Telkom, saya paling menjadi itu namanya staf ahli dirut gitu. Termasuk Bu Kus pulang ya, itu ini. Tapi kemudian menjadi direktur di situ. Nah, saya kan untuk apa di situ nggak punya ini. Kalau saya kan jabatan saya itu direktur atau kadit kalau istilahnya, kepala direktorat. Jadi saya tinggal dengan saya tinggal itu ada konsisten ya, untuk sesuatu yang lebih besar. Saya mempunyai kewenangan yang lebih besar di situ sebagai direktur yang mengatur. Dan begitu saya jadi ASN, gaji saya turun dan pangkat saya turun 4 tingkat. Tapi itu adalah konsekuensinya karena kita konsisten untuk yang dan dilalah kok justru itu yang tanpa saya pikirkan menjadi alasan yang kuat untuk saya jadi direktur aja.
Nah, itu. Jadi artinya sebagai direktur mendaftarkan diri untuk dipilih ya, bukan ditunjuk ya. Direktur pengembangan ITU, yaitu satu badan dari PBB juga yang menentukan hal-hal yang menyangkut regulasi dari telekomunikasi untuk kemajuan negara berkembang dan lain sebagainya gitu. Jadi akhirnya ya itu ya hanya beda selisih ya, selisih 5 suara ya, 130 dengan 135, sehingga ya wakilnya Indonesia terpilih menjadi direktur pertama dari BDT, itu direktur pengembangan telekomunikasi. Ya selama 2 tahun di situ kita bisa memberikan sumbangan di tingkat global gitu ya. Nah itu salah satu ini gara-gara konsisten melihat ke depan, gajinya turun plus turun partikel dari 4D menjadi 3D. 3D itu sudah untung karena kalau baru lulus sarjana itu 3A ya, sudah lumayan tuan. Jadi demikian ini 3 hal yang sebaiknya kita pegang ya. Jadi konsisten, inovatif, dan untuk masyarakat yang lebih besar, untuk suatu tujuan yang lebih besar gitu ya. Dan ya dilalah kita selalu mendapatkan keuntungan. Memang pada awalnya sakit, tapi kemudian setelah itu akan makin ini ya makin sesuai itu. Terima kasih Pak Arnold. Mungkin dari Bu Kus. Gusialah Rasari. Orang seperti ya. Silakan Bu Kus. Oke. Jadi tadi kan saya mengatakan mengenai regulasi ya. Jadi regulasi itu harus ada. Mengapa harus regulasi ada? Supaya ada kompetisi yang efektif. Apalagi dari monopoli sekarang sudah menjadi multi operator. Dan sesudah selesai di BUMN, saya membantu namanya Pak Suwarso. Pak Suwarso itu orangnya pintar. Lihat ke depan tuh 40 tahun ke depan, 10 tahun lah paling sedikit ke depan. Dan beliau selalu bilang, kalau kamu ingin tetap di dalam telekomunikasi industri, kamu tidak hanya melihat besok, tapi melihat 10 tahun ke depan. Itu Pak Dr. Suwarso. Jadi saya dari Telkomsel, kemudian dapat note, besok kerja sama saya ya, katanya gitu. Jadi saya mulailah kerja dengan Pak Suwarso, membangun mengenai penyusunan berdirinya Badan Regulasi Telekomunikasi Independen, maunya kita Pak. PRTI. Itu untuk Pajang Hari, Pak. Itu dirjennya Pak Simari. Akhirnya diadakan, jadi PRTI langsung daftarin dan masuk PRTI. Itu dan kepalanya Pak Jambari sebentar, tapi diganti oleh Pak Dirjen Basuki. Kita bareng-bareng semua. Tapi waktu itu PRTI solid sebetulnya. Kita macam-macam gitu. Jadi membuat suatu regulasi itu nggak perlu semuanya dokter semua. Dokter semua tambah bingung, berantem terus Pak. Atau idenya macam-macam. Tapi kalau waktu itu ada psikolog namanya Pak siapa itu. Jadi diambil dulu topnya misalnya gitu. Kebetulan dia kemudian bisa nggak dia kerja sama dia kerja sama sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang maksimum gitu ya. Jadi di situ saya senang banget bisa masuk ke situ, oleh karena di situ itu apa yang saya cita-citakan itu bahwa transformasi industri itu adalah dari itu tadi untuk menetapkan kompetisi yang efisien. Kompetisi yang efisien itu adalah untuk percepatan pembangunan, tapi juga
untuk pilihan, masyarakat punya pilihan, sehingga kualitas harus bagus dan harga terjangkau. Karena itu di dalam waktu 5 tahun itu kita harga dari seluler itu tertinggi menjadi yang terendah di Asia Tenggara. Gitu. Itu karena kita berhasil menyusun Permen nomor 8 mengenai interkoneksi. Gitu. Dan juga pertama kali diadakan lelang. Jadi Pak Suharto itu spektrum kok dibagi-bagi gitu, nggak bisa itu, spektrum itu harus dilelangkan, harus diberikan kepada orang yang sanggup menggunakan frekuensi itu seefisien mungkin. Tapi bukan harus mahal, ya. Karena sekarang ini juga Pak Denny masih memikirkan untuk bagaimana spektrum ini 5G sudah dijual deh, adminnya. Nanti jangan sampai mahal sehingga rakyat juga nanti yang menderita oleh karena harganya akan tinggi kan. Itu jadi disitulah PRTI. Begitu selesai PRTI, aku dapat ini lagi dari Pak Basuki Bukos, saya usulkan jadi Dewan Pengawas BTIP dulu namanya. BTIP yang permulaan itu BTIP Pak. BTIP terus BPT 3TI aja. Itulah yang tadi dikatakan bahwa kita boleh kompetisi benar-benar di tempat-tempat yang kompetitif, tapi juga harus memikirkan daerah-daerah yang tidak bisa operator membangun karena secara ekonomi tidak visible, sehingga negara harus turun dan harus membayarkan itu. Nah, dulunya juga interkoneksi itu Telkom itu dapat bagian banyak Pak, itu. Tapi akhirnya semua harus bayar. Namanya PNBP itu, sehingga ada uang masuk ke negara sebesar dulunya 0,75% ya. Tapi kemudian waktu itu Pak Parapak pergi ke Menteri Keuangan yang penyelenggaraan 1% diturunkan 0,5 supaya 0,5-nya pergi ke USO. Jadi USO-nya itu jadi 1,25%. Itu normal lah karena di beberapa negara juga sekitar itu. Dan uang itu langsung diberikan kepada Kominfo, belum Kominfo namanya waktu itu perhubungan. Perhubungan waktu itu gitu loh. Jadi kalau dan bukan perhubungan sendiri yang harus bangun, tapi unit di bawahnya perhubungan karena kementerian itu tidak boleh mengeluarkan uang ya dari uang 1,25%. Dulunya kita setengah PLU. Tidak seluruhnya kita pakai ya, tapi akhirnya 100% kita bisa pakai sampai sekarang. Yang namanya Palaparing itu Pak, dunia itu hebatnya Pak Anang sama Pak Rudi Antara pusat gimana caranya bikin suatu peraturan yang pas agar supaya Palaparing itu bisa berjalan. Karena apa? Karena Departemen Keuangan itu, kita bayar tapi kita nggak dapat apa-apa, betul. Jadi kita juga harus dapatkan jaringannya itu sendiri. Jadi antara Telkom sama pemerintah akhirnya duduk bersama. Telkom kamu bangun sampai tahun ini apa saja, kemudian sisanya apa saja, sehingga keduanya dijadikan satu. Tapi jadinya itu ini nggak nyambung gitu. Jadi putus-putus. Saya bilangnya itu stugel kayak P1, P2, P3, P4 sampai P15 gitu. Jadi menurut saya sebenarnya saya ingin sekali diteruskan itu namanya proyek integrasi itu, karena kalau sekarang proyek integrasi itu dikasihkan operator susah. Karena operator kan, kalau aku dikasihkan kan aku minta sesuatu imbalan, jadi nggak bisa independen. Tapi juga untuk
bakti, saya inginnya juga kapasitas yang ada 24 itu dipakai tuh, jangan cuma 100 Mbps aja gitu ya. Iya. Kapasitas kita masih ada, jangan sampai hanya di Kapasitas, aja ya. gitu. Jadi kalau itu juga ya nggak tahu kenapa kok sampai nggak begitu, karena sekarang itu masih masih belum diteruskan. Kalau diteruskan saya kira akan sangat membantu. Ya. Jumlahnya hanya 57 kabupaten kota, Bu. Ya, Iya. gitu. Oh, iya. Mudah-mudahan aja nanti diteruskan gitu loh. Belum. Tapi kalau saya kan jadi Bappenas sama keuangan itu katanya ya gak diminta, katanya kita ya udah gitu. Padahal kalau itu bisa diteruskan, paling sedikit itu nyambung gitu loh Pak. Nyambung. Jadi orang itu kalau butuh satu bil segini nggak harus beli 1P1 gitu. Nah itu kan susah. Jadi yang beli hanya beberapa operator yang besar gitu. Baik, Bu Gus dan Pak Arnold, tadi sahabat Baktizen tadi terkait dengan pemerataan dari Pak Arnold menyampaikan ada tiga yang harus kita konsisten, inovatif, dan juga strategi dengan melihat ke depannya yang bermanfaat lebih banyak untuk masyarakat. Dan juga dari Bu Gus tadi menyampaikan juga terkait yang utamanya adalah regulasi sebagai guidance untuk menciptakan kompetisi yang lebih sehat, yang mana masyarakat juga bisa memilih dengan harga dan juga kualitas yang lebih baik, dan juga memikirkan daerah-daerah yang di luar sana, sahabat Baktizen, yaitu daerah-daerah yang memang 3T ya, tertinggal, terluar, terdepan, tidak layak juga secara ekonomi. Itu pemerintah wajib hadir di sana untuk mewujudkan pemerataan akses telekomunikasi. Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Ini sangat menarik, kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pertanyaan berikutnya. Belajar dari perjalanan tersebut tentu ada banyak lesson learn yang bisa kita ambil. Apa pelajaran penting dari masa lalu yang menurut Bapak Ibu seharusnya tidak dilupakan oleh generasi pelaku industri saat ini? Dari Pak Arnold, silahkan Pak. Ya ini pertanyaannya Bu Sulis, ini mesti mikir-mikir itu ya. Pertama, kita mengharapkan agar supaya perasaan atau kelakuan mungkin agak kasar ya, apa yang dilaksanakan itu melihat kenyataan bahwa dunia ini sudah berubah. Di dalam dunia internasional mengenai regulasi dan lain sebagainya tadi disinggung, itu pada saat saya sendiri menjadi utusan Indonesia, dan bahkan sebenarnya setelah pensiun pun ya, itu juga masih tetap arahnya ke situ untuk kepentingan global. Andai kata pun saya dibayar oleh perusahaan seperti Motorola dan sebagainya dulu, itu kan perusahaan asing, itu ya saya sebagai delegasi Indonesia itu selalu melihat tujuannya dari Motorola itu sendiri apakah akan menguntungkan kepentingan nasional gitu ya. Jadi selalu balik ke situ aja, karena itu sudah seperti mendarah daging ya. Jadi nggak usah diberitahu, tapi otomatis dari situ. Ya itu, karena itu kita harus konsisten, inovatif, dan untuk yang terakhir ini yang paling penting untuk Indonesia lebih jaya ya, Indonesia lebih besar tadi. Jadi jangan berkutat kepada kepentingan nasional ya situ. Nah, mereka juga
kepentingan global, di mana istilah di mana katanya bukan istilah Indonesia yang baik ya, yang orang-orang Indonesianya itu di luar negeri itu seakan-akan juga ada di dalam kelompok kita. Jadi saya katakan ya, diaspora Indonesia itu merupakan bagian dari kita yang akan mempromosikan Indonesia sendiri. Jadi itu ya. Jadi saya juga anggota diaspora. Jadi untuk itu katakan saja di segi yang lain itu seorang yang dari Surabaya sukses di Australia membangun IT ya, itu mengatakan bahwa tidak ada hasil-hasil yang bisa melawan hasil pertanian di Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia itu terdiri dari rantai gunung berapi yang tidak ada di dunia. Itu salah satu yang dia katakan, dan di dalam itunya dia punya itu, dia seorang sukses di tingkat Australia itu, Rudolf namanya pelaksana itu begitu. Jadi orang diaspora kadang-kadang memperkarakan makanan dan lain sebagainya, tapi ini juga mengenai apa yang dihasilkan dari segi lain seperti pertanian dan sebagainya. Sebenarnya indah sekali kok. Kalau kita sudah terjun ke situ, dimanapun kita pergi, itu selalu indah sekali untuk memperjuangkan kepentingan ini. Ya. Itu secara otomatis kita akan diingatkan. Samanya seperti orang kalau naik mobil ada bahaya misalnya, itu dia sudah tidak mikir lagi, dia akan menginjak rem gitu. Jadi itu sudah menjadi semacam kebiasaan atau habit. Nah itu yang perlu kita lakukan, sehingga dengan demikian ya sesama kita yang di Indonesia itu akan banyak dibantu. Jadi kalau ada apa-apa, ini kepentingan kita nun. Nah itu juga dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di luar negeri, bukan karena mereka mau melacak, tetapi karena keadaan mereka mencari makan, mencari penghidupan di luar negeri, sekaligus juga membantu negara asalnya sendiri. Demikian Bu Sulis. Baik Pak Arnold, dari Bu Gus mungkin, Bu Gus silahkan. Oke. Jadi masa depan itu memang lebih sulit dari kita dulu ya, karena lebih kompleks. Apalagi ada namanya cyber, ancaman cyber dan lain-lain, itu juga sangat harus dipikirkan ya. Tapi ada anak muda-muda banyak di sini yang wawasannya mengenai hal itu juga makin cepat ya. Cucuku aja pertama kali yang dia kerjakan itu chatbox ya, itu sudah 5 tahun yang lalu. Apa itu chatbox? Masa yang nggak tahu chatbox katanya gitu. Jadi apalagi cyber, saya sendiri meskipun saya segini gitu, kecolongan juga, kehapus, kebobolan juga gitu ya Pak. Bagaimana sekarang banyaknya penipuan untuk banking dan lain-lain ya. Jadi kalau kita nggak aware on that, kita pasti juga akan kerja kita yang sudah begitu lama hanya hilang dalam matter of second, oleh karena kurang memperhatikan itu. Tapi sekarang sudah mulailah ya. Jadi saya inginkan juga bahwa apa yang inovasi yang dimiliki oleh anak-anak muda dan masa depan kita untuk diperhatikan, dan juga diperlukan kolaborasi
dan juga working together antara government, regulasi, dan juga para operator. Banyak sekali jaringan yang kurang efisien dilaksanakan seperti sharing dan lain-lain, untuk juga dipikirkan agar supaya nanti, karena bandwidth itu makin lama makin banyak, banyaknya bukan hanya linear gitu naik ke atas, nanti sebentar lagi ada 5G, 6G, itu akan besar sekali dan makan bandwidth itu akan sangat tepat. Jadi itu saja, tapi dari kita yang generasi yang pertama itu yang merasakan bahwa bagaimana kita ingin bahwa negara kita ini maju dan rata, seluruh masyarakat itu mendapatkan haknya, dan bagaimana mereka itu seperti Pak Agus Darman, Pak Soekarno Abdurrahman, Pak Sunarkono, nggak memikirkan dirinya sendiri gitu, pikirannya itu negoro gitu. Itu yang saya lihat dari bos-bosku yang lama itu. Jadi mudah-mudahan saja kita juga makin maju dan negara kita juga makin ini, karena dalam hal kepandaian saya kira bukan masalah. Indonesia itu cukup pintar-pintar ya kayak Indonesia. Baik, terima kasih kalau tadi sharingnya dari Pak Arnold dan juga Bu Kus tadi menyampaikan bahwa kita harus teamwork, kolaborasi dan antara pemerintah dan juga industri untuk mengedepankan kepentingan nasional. Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Baik Pak Arnold, Bu Kus, kita lanjut sebagai penutup dari sharing kita. Kami ingin meminta pandangan Bapak Ibu, apa harapan Bapak Ibu terhadap peran Bakti Komdiji ke depan dalam mendorong pemerataan akses dan memperkuat ekosistem digital nasional. Silakan Pak Arnold. Ya, terima kasih. Itu sebenarnya yang ingin saya keluarkan waktu luar jeda itu ya. Jadi pertama, Bakti ini suatu organisasi yang cukup inovatif ya dalam mengejar kemajuan dari telekomunikasi, karena itu tidak memikirkan keuntungan, lebih banyak pada untuk pemerataan ke daerah-daerah yang tidak bisa atau tidak layak untuk beroperasi dari secara bisnis gitu, yang tadi disinggung juga ya oleh Lukus. Nah, jadi oleh karena itu kesempatan ini dari Bakti dilihatnya itu juga perlu dari segi yang menyebabkan, katakan saja, halangan-halangan itu, termasuk tuh regulasi yang ada itu apakah sudah cukup menjamin sehingga segi kompetisi yang sehat itu ya itu bisa diangkat. Jadi apabila itu belum, maka itu akan menghambat keseluruhan ini. Oleh karena itu harus dicari cara, ya entah diplomasi, kalau tidak bisa diplomasi harus dengan peraturan yang ketat dan dijalankan dengan benar, sehingga dengan demikian Bakti itu bisa bergerak dengan sangat efektif gitu ya untuk menutupi daerah-daerah yang 3T yang itu. Ini saya teringat karena ini ternate juga disambung lagi dengan selat optik ya, yang kecepatannya lebih besar dibandingkan dengan SKSD Palapa, karena satelit itu selalu terbatas, sedangkan kalau kabel atau selat optik atau fiber optics itu kapasitasnya bisa berapa saja gitu. Jadi untuk membangun daerah bisnis yang baru itu sangat penting selat optik pada saat ini. Nah,
waktu masih SKSD Palapa, itu Ternate itu harus disambung sebelumnya ya, disambung dengan radio ke Ambon. Dari Ambon ke Glodok katakan saja, untuk pesan barang-barang cadangan, spare parts, dan lain sebagainya. Nah, sejak ada SKSD Palapa, itu dari Ternate bisa langsung pesan barang ke Glodok di Jakarta. Tuh, itu salah satu. Hanya ya, tetap saja itunya kapasitasnya sangat terbatas. Oleh karena itu penting waktu bahwa bakti ya menyambung itu dari Ternate yang sekarang juga sudah sangat maju ke satu titik yang juga ada serat optiknya itu ya dimiliki oleh Telkom. Jadi Telkom dalam hal ini ya harus mempunyai pandangan yang luas begitu. Ini harus satu perusahaan Indonesia yang bersatu untuk melawan global gitu. Jadi tujuannya itu sekarang harus menjadi operator yang global, dan tentunya di belakangnya itu atau bagaimana caranya sehingga bakti itu tentunya memegang peran dalam hal ini. Tentunya bakti juga ingin agar supaya juga bermain di tingkat global pokoknya. Nah, itu yang harus dirumuskan sehingga dengan demikian itu akan bisa bermanfaat untuk kita bersama gitu ya. Jadi dalam benak kita itu harus untuk Indonesia ya, untuk bisa semua yang bermain itu operator manapun melihatnya itu jangan hanya sebagai lawan tapi sebagai kawan. Ini teori yang itu. Jadi kita melihat lawan kita itu bisa dua macam ya. Jadi contohnya begini, operator kabel dengan operator yang satelit. Operator kabel ingin supaya ini dari gedung-gedung yang bertingkat itu terhubung, tapi belum ada toh. Nah, digabung dengan mereka yang sudah, sehingga tidak usah mengeluarkan biaya lagi untuk itu, tapi sebagai satu perusahaan untuk bisa lebih dengan cepat, jadi bisa sudah beroperasi, tidak membangun dulu gitu ya. Jadi lawan atau kawan kita harus bisa rangkul. Jadi lawan itu bisa menjadi teman untuk berjuang bersama. Baik. Terima kasih ya Pak Arnold. Mungkin dari Bukus, silahkan Bukus. USO atau KPU, Universal Service Obligation, itu tetap penting dan harus ada. Ya. Tetapi adanya itu adalah untuk mendukung agar supaya kemajuan dari telekomunikasi itu lebih pesat, lebih cepat, dan lebih merata. Tapi tidak berkompetisi dengan operator. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Arnold dan juga Bukus atas insight dan pengalaman yang sangat berharga hari ini. Sahabat Baktizen, dari sharing ini kita belajar bahwa perjalanan sektor telekomunikasi bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang visi, konsistensi, dan kolaborasi antara pemerintah dengan industri tentunya untuk menghadirkan konektivitas yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berkelanjutan dan berdampak untuk masyarakat. Saya sebagai host mohon pamit, sampai jumpa di episode Martabak berikutnya. Mari cerita bersama Bakti. Sampai jumpa, terima kasih. Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti. Tentang tantangan dan perjuangan, tentang mimpi anak negeri, tentang
tentang bangsa yang sejahtera berkat telekomunikasi dan informasi. Martabak, mari cerita bersama Bakti.